Haleluya. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan ini kembali kita menikmati hadirat Tuhan lewat program Yesus Harapanku. Biar kita semua datang kepada Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kita pergunakan untuk menyembah, memuliakan Tuhan, mengutarakan isi hati kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan saja dipermuliakan. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Haleluya, haleluya. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau, memegang kemuliaan, hormat dan kuasa. Engkau yang jadikan, haleluya, Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sekaliannya ada dan dijadikan, Engkau layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau, memegang kemuliaan, hormat dan kuasa. Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sekaliannya ada dan dijadikan, Engkau layak Tuhan. Engkau yang jadikan, haleluya. Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sekaliannya ada dan dijadikan, Engkau layak Tuhan. Sekaliannya ada dan dijadikan, Engkau layak Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Engkau yang menuntun jalan-jalan kami hingga kami ada semua karena anugerah
ya Tuhan. Kami bersyukur buat tangan-Mu yang hebat menuntun kami, sehingga kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Banyak kebaikan-kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang heran yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Itu sebabnya Engkau saja yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-lah yang menghidupkan kami. Kebenaran-Mu lah yang menuntun jalan-jalan kami. Itu sebabnya kami siap untuk dengar firman Tuhan dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hingga kita ada hari ini, saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Luar biasa perbuatan Tuhan menuntun jalan-jalan kita. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Kitab Amsal pasal yang ke-13. Kitab Amsal pasal yang ke-13. Ayat yang ke-14, Kitab Amsal pasal yang ke-13, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kitab Amsal ini di dalamnya banyak mengandung nasihat-nasihat agar orang-orang yang takut Tuhan, agar gereja Tuhan hidup dalam kebenaran. Dan dalam Kitab Amsal pasal ke-13 ini menyatakan bahwa sesungguhnya kita membutuhkan kebijaksanaan dalam hidup ini. Kebijaksanaan itu adalah berbicara tentang orang yang menggunakan akal budinya yang selaras dengan hukum-hukum sosial yang tidak ada penolakan secara umum. Maksudnya adalah di mana tindakan, perbuatan, ide maupun pikiran yang kita lakukan, yang dilakukan oleh seseorang, di dalamnya tidak ada penolakan. Semua menyatakan tentang hal yang positif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di kekinian kita melihat dalam tontonan-tontonan di keseharian, kita melihat banyaknya ada kelompok ataupun seseorang manusia yang lebih mudah terbakar, tersulut emosinya dibandingkan dengan akal sehat. Ada juga yang kita lihat orang yang lebih cepat tangannya dengan gawainya, dengan handphonenya, dan mengutarakan dalam media sosial yang membuat orang lain dapat membaca apa yang sedang ia utarakan. Demikian juga kita dipertontonkan juga di kekinian, banyak orang juga yang lebih cepat lidahnya terucap tentang kata-kata yang menyakiti ketimbang akal pikirannya. Sesungguhnya kita membutuhkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kita butuhkan dalam keseharian. Orang-orang bijak dibutuhkan bukan saja dalam kepemimpinan, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya hidup dalam kebijaksanaan adalah yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kadang kita berdoa lewat kehidupan kita, kita berdoa agar pemimpin-pemimpin kita bertindak, melakukan segala sesuatu dengan kebijaksanaan. Tetapi sesungguhnya bukan saja di lembaga tinggi negara, sampai kepada pekerjaan, bisnis, di kepemimpinan, dalam rumah tangga maupun dalam pribadi kita sendiri, kita membutuhkan hidup yang bijaksana.
Nah, dalam Amsal yang kita baca tadi dikatakan, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Siapakah orang bijak itu? Nah, kalau kita kembali dalam kitab Amsal ini, maka kita akan mendapati siapakah orang-orang bijak. Sesungguhnya orang-orang bijak itu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 2 ayat yang kelima dikatakan demikian. Amsal pasal 2 ayat yang kelima. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan dapat mendapat pengenalan akan Allah. Di situ dikatakan bahwa orang bijak disejajarkan, digambarkan Allah adalah sumber hikmat itu sendiri. Bahkan dalam surat Korintus, Rasul Paulus menyatakan dalam tulisannya ada hikmat dari dunia, ada hikmat yang dari atas. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 2 ayat yang 10 dikatakan demikian. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Rasul Paulus dalam tulisannya menyatakan bahwa Roh itu sudah ada sebelum dunia ada, dan Roh menyelidiki dan mengetahui segala yang tersembunyi termasuk yang akan datang. Jika kita manusia terbatas, maka kita membutuhkan hikmat. Dan Rasul Paulus menyatakan hikmat tersebut adalah pribadi Allah. Kita membutuhkan Roh Kudus setiap hari agar kita dituntun jalan-jalan kita. Dalam Amsal pasal 13 kembali kita lihat. Ajaran orang bijak, siapakah lagi yang menyatakan dalam Alkitab bahwa ada orang-orang bijak yang dibutuhkan bagi gereja Tuhan, yang dibutuhkan bagi umat Tuhan, dan ajarannya di dalamnya firman Allah yang membawa kepada kehidupan. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat, 1 Raja-Raja pasal yang keempat, di situ dikatakan tentang seorang raja yang punya hikmat luar biasa. Dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat ke-29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Raja Salomo diberikan hikmat oleh Allah yang pada zaman itu Salomo punya hikmat digambarkan seperti luasnya padang pasir. Pada waktu itu ukuran padang pasir mungkin tidak bisa diukur dengan begitu detailnya dengan alat-alat pada waktu itu. Demikian luasnya sehingga orang-orang datang kepada Salomo. Kalau kita kembali ke firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ajaran orang bijak, sumber kehidupan yang menjauhkan kita dari jerat-jerat maut. Kalau kita kembali dalam Amsal pasal ke-13, rupanya Amsal menyatakan tentang jika kita mengikuti ajaran bijak, siapakah orang yang bijak itu? Siapakah bijak personal bijak tersebut yang digambarkan Rasul Paulus adalah Roh Allah. Kita membutuhkan Roh Allah, kita membutuhkan firman Tuhan agar kita mendapatkan sumber kehidupan dan kita dijauhkan dari yang namanya jerat-jerat maut. Dalam Amsal pasal ke-14 kita kembali lagi, Amsal pasal 13 dikatakan di situ. Kalau kita kembali Amsal pasal 13, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut.
kita membutuhkan dalam perjalanan kerohanian kita, membutuhkan firman agar kita terhindar dari jerat-jerat maut. Di dalam ayat sebelumnya, rupanya ada jerat-jerat yang membawa orang-orang untuk semakin jauh dari yang namanya kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Di ayat sebelumnya ada hal-hal yang menjadi jerat yang harus diwaspadai oleh anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita membutuhkan firman Tuhan. Itu sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus. Nah, Amsal menyatakan sumber kehidupan itu seperti apa? Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 21, sumber kehidupan itu seperti apa? Ada gambaran sumber kehidupan yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan, yang dibutuhkan kita pada zaman akhir ini. Dalam Amsal pasal 21, ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Sesungguhnya kita gereja Tuhan disebut bijak, digambarkan dalam kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal yang berharga dan minyak. Tetapi orang yang mengabaikan ajaran orang bijak, maka digambarkan dia seperti punya harta tetapi memboroskannya. Siapakah orang-orang yang pernah tercatat dalam Alkitab yang memboroskan tersebut? Sementara mereka sudah mengalami hidup kebijaksanaan tersebut. Kalau kita lihat di dalam Rut pasal 1, ayat yang 1 sampai yang kedua, di situ ada sosok yang tinggal di Bethlehem bernama Elimelek. Tetapi ketika kelaparan yang terjadi melanda kota itu, melanda daerah itu, dengan cepat mereka meninggalkan Bethlehem, berharap di daerah yang akan mereka tuju, yaitu di daerah Moab, mereka mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi apa yang terjadi? Di tempat yang mereka tuju, keadaan bukan lebih baik lagi. Bahkan dalam Injil ada perumpamaan yang menyatakan tentang anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu memboroskan apa yang ada padanya, memboroskan harta yang ada padanya. Amsal pasal 21 ini menceritakan orang yang bijaksana di kehidupannya, gereja Tuhan di kehidupannya, dalam pengiringannya dipenuhi dengan mengelola kehidupan ini, mengelola hidup kita dengan baiknya. Tetapi orang bebal, orang bodoh diidentikan adalah orang yang mudah memboroskan. Kita hidup di zaman akhir ini yang semua fasilitas-fasilitas demikian sedang datang dengan percepatan-percepatannya. Katakanlah saat ini kita hidup di zaman yang membutuhkan uang itu, di mana fasilitas-fasilitas itu cukup dipermudah. Ada banyak orang-orang di luar sana yang karena salah pengelolaan, maka mereka terjerat dalam kitab Amsal tadi pasal 13. Karena mengejar harta, maka mereka terjerat. Sehingga kehidupan mereka menuju kepada kekacauan. Kalau kita jalan-jalan di kota besar ini, semua kota-kota besar ini jalan-jalan dipenuhi dengan rambu-rambu, di mana jalan-jalan itu tertata dengan rapi, ada rambu-rambu. Yang rambu-rambu tersebut tujuannya adalah untuk kita teratur, untuk kita tidak kacau, untuk kita lebih baik lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita rindu agar kehidupan kita dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Jadilah pribadi yang bijak, yang mengelola dengan baik. Anak bungsu tidak ditemukan mengelola dengan baik, sehingga kemelaratan, kemerosotan, kemiskinan menjadi bagiannya. Amsal Salomo katakan, ajaran orang bijak mendatangkan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan.
Tetapi jika kita mengabaikan ajaran firman Allah, maka jerat-jerat siap datang di kedepan kita. Kita melihat, mungkin pernah mendengar ada orang-orang yang terlilit terjerat karena fasilitas-fasilitas ini. Mereka begitu mudahnya mengambil uang, tetapi tidak mengelola dengan baik, sehingga mereka terjerat hutang. Akhirnya kehidupan mereka kacau. Kita memasuki tahun baru ini, biarlah kita ditemukan Tuhan menjadi pribadi pengelola yang baik. Rasul Paulus dalam ayat yang terakhir dikatakan demikian. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jemaat di Efesus dipuji karena punya semangat yang menyala-nyala. Mengelola dengan baik waktunya beribadah. Tetapi di kitab Wahyu dicela karena kehilangan semangat tersebut. Biarlah di zaman akhir ini, memasuki tahun baru ini, kita mempergunakan waktu dengan baik. Waktu kita kelola dengan baik. Waktu kita tata dengan baik. Biar kita mengutamakan Tuhan dalam kita mengiring di tahun baru ini. Adakah waktu-waktu yang kita belanjakan dengan boros pada waktu yang lalu tidak berguna, berlalu begitu saja. Tetapi biarlah di waktu yang sekarang ini kita pergunakan baik-baik. Kita kelola waktu dengan baik supaya Tuhan dipermuliakan. Supaya kita mendapatkan berkat. Supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Tetapi jika kita mengabaikannya, maka jika kita sibuk dengan urusan kita sendiri, dalam Amsal katakan, oleh karena memburu kekayaan orang terjerat maut, oleh karena meremehkan firman, maka mereka tidak mengalami berkat-berkat. Biarlah di waktu sekarang ini kita mulai berkata kepada Tuhan, membuat sebuah komitmen agar di zaman akhir ini kita menjadi pengelola waktu yang baik. Ada waktu untuk Tuhan, kita berikan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ada waktu untuk bekerja, kita gunakan bekerja seperti untuk Tuhan kita lakukan. Tentu Tuhan akan perhatikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Biar malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Tuhan, bimbing saya agar menjadi pribadi yang bijak, agar menjadi pengelola yang baik, baik dari apa yang Tuhan percayakan maupun waktu yang Tuhan berikan. Jikalau ada waktu-waktu yang terbelanjakan dengan begitu percuma di tahun baru ini, biar kita menjadi pengelola waktu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bimbinglah aku, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bimbinglah aku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, haleluya, agar ku tak sesat di jalan. Memasuki awal tahun ini, ya Tuhan, bimbinglah kami, ya Tuhan. Kami butuh firman, kami butuh sumber hikmat itu dalam kehidupan kami, agar kami hidup bijaksana, hidup seperti orang arif, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Temui kami di hadapan Tuhan menjadi pengelola yang baik. Haleluya, haleluya. Tanpa Yesus
Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu lah yang menerangi jalan-jalan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Agar ku tak sesat di jalan. Haleluya, ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, teruslah bimbing kami, hidupku, kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Firman-Mu bagaikan sumber, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus tolonglah kami ya Roh Kudus, ku kan jatuh. Kami perlu Engkau ya Allah Roh Kudus, penuhilah kami dengan hikmat-Mu, agar kami bijaksana Tuhan. Haleluya, haleluya. Menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Penuhilah kami dengan Roh-Mu. Penuhilah kami dengan firman, agar jalan yang kami tempuh diterangi oleh firman. Terhindar kami dari jerat-jerat di sekitar kami yang begitu banyak ya Tuhan. Tapi kalau Kau ada di sama kami, ada bersama kami, membimbing kami,
kami terhindar dari jerat-jerat itu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau ada di waktu-waktu yang lalu Tuhan, ada dalam mengelola waktu ini tidak maksimal, ada yang kami belanjakan dengan begitu saja berlalu dengan percuma. Tetapi biarlah waktu sekarang ini firman-Mu datang bagi kami, memperbaiki komitmen kami di hadapan-Mu. Kami mau di waktu-waktu zaman akhir ini kami menjadi pengelola yang waktu yang baik. Haleluya, haleluya. Biar kami pergunakan waktu-waktu ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, kami berdoa, kami memuji. Biar kami gunakan waktu-waktu itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampunilah kami Tuhan jika ada waktu yang lalu ada terbuang, terboroskan begitu saja apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Kami butuh tangan-Mu memegang perjalanan kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan menurut kemauan kami sendiri, keinginan kami semata. Karena bila kami berjalan menurut keinginan kami semata, kami akan tersesat, kami akan jatuh, dan kami bisa terjerat Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang di depan akan jadi. Tapi jika tangan Tuhan memegang kami, Roh-Mu ada bersama kami, Engkau akan menuntun kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami butuh tangan-Mu Tuhan memegang kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, glory, glory, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan
Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Pegang tangan Tuhan, pegang tangannya yang beri kemenangan, pegang tangannya Yesus, pegang tangan Tuhan, pegang tangan Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, tiliklah kami Tuhan. Tiliklah kami yang perlu Engkau terhadap tangan-tangan yang terakat membutuhkan pertolongan-Mu. Biar Engkau ulurkan tangan-Mu terhadap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Kami yang membutuhkan jalan keluar, kami yang membutuhkan pertolongan, kami yang menghadapi sepertinya jalan-jalan kami buntu, kami yang mengangkat tangan kami. Tulurkanlah tangan-Mu Tuhan, peganglah tangan kami. Haleluya. Bimbing kami, tuntun kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat uluran tangan-Mu, kami imani. Uluran tangan Tuhan membawa kami kepada jalan keluar. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau begitu baik Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau saja yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pegang tangan Tuhan. Pegang tangan pegang tangannya yang beri kemenangan. Pegang tangannya Yesus. Pegang tangan Tuhan. Pegang tangan Tuhan. Pegang tangannya yang beri kemenangan. Pegang tangannya Yesus. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertaku. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak Keyakinan kami dalam mengiring Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Yesus tidak pernah
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sertaku. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertaku. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertaku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Waktu-waktu ini Engkau berikan kami kesempatan untuk kembali bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kesempatan ini begitu berharga bagi kami. Kami boleh mengalami waktu dengan Tuhan. Kami bisa menyembah Engkau, mengutarakan isi hati kami kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menuntun jalan-jalan kami. Firman-Mu lah yang menerangi jalan-jalan kami, sehingga kami terhindar daripada jerat-jerat yang ada dalam dunia ini. Itu sebabnya Tuhan tolong kami agar kami hidup di dalam jalan-Nya Allah. Ingatkan kami senantiasa ya Allah, jika jalan-jalan kami mulai berbeda, Engkau ingatkan kami agar kami senantiasa hidup di jalan-Mu. Rindu kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang hidup dengan bijaksana. Ditemui Tuhan, kami menjadi pengelola-pengelola yang baik dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Apakah itu waktu, apakah itu hal yang ada pada kami, biar kami ditemui Tuhan menjadi pengelola yang baik, tidak memboroskan begitu saja ya Tuhan. Terlebih juga dengan waktu yang ada, kami pergunakan waktu-waktu ini dengan baik, kami belanjakan dengan baik, kami pergunakan guna hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga waktu untuk beribadah pun tidak kami tinggalkan untuk urusan-urusan yang lain, tetapi kami pergunakan waktu beribadah untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Tiliklah kami sekalian umat-umat-Mu Tuhan. Jika kami dalam pengiringan kami membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan bimbingan-Mu, membutuhkan jalan keluar daripada-Mu, biarlah tangan-Mu terulur memegang tangan kami, menuntun kami hingga membawa kami kepada jalan keluar. Jika jalan-jalan kami pun mulai melenceng, mari Allah Roh Kudus ingatkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami hidup di jalan Allah. Kalau kami hidup menurut keinginan kami, maka keinginan itu akan membuahkan kepada jerat-jerat yang menjadi hal yang tidak baik bagi kami. Hal yang buruk akan terjadi, kami akan melarat, kami semakin jauh daripada-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami agar di akhir zaman ini kami mempergunakan waktu-waktu dengan baik ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dimanapun kami berada saat ini. Tiliklah kami Tuhan, apa yang menjadi keperluan kebutuhan umat-Mu, Engkaulah melakukan jauh lebih banyak, lebih daripada yang kami doakan. Biar Tuhan melawat, memberkati, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan. Bahkan jika ada di antara umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kalut, mari Engkau menjamah tangan-Mu yang hebat terulur, menjamah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Jika mereka menghadapi jalan-jalan yang buntu karena mengelola yang salah Tuhan, jangan biarkan mereka Tuhan
Tapi biar Engkau ingatkan, angkat mereka untuk hidup di jalan-Mu, agar mendapat jalan keluar yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami perlukan dan kami butuhkan, Tuhanlah menyediakan, Tuhanlah yang mengadakan, Tuhanlah yang memenuhi apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di waktu yang lalu Tuhan tolong kami, dan kami boleh menapaki di tahun yang baru ini. Biar di tahun yang baru ini kami berjalan bersama dengan Yesus, memanfaatkan waktu-waktu, mempergunakan waktu-waktu seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan makin hari makin kuat. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi ajarlah kami Roh Kudus untuk mengerti rencana-Mu bagi kami. Satu yang kami yakini, rencana-Mu adalah rencana yang dimana rancangan tersebut mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu dan kami percaya kami menyelesaikan ibadah ini. Kami percaya kami sudah dilawat, kami sudah dipuaskan, kami sudah dikenyangkan, kami juga sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, dan berkat Tuhan ada bersama kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.